Yang kelaka. Iya lah. Terus Kalau aneh sampean, Pak. ono mas, Keren. tapi enggak deh. Oke. Ada telu. Gede tapi. Kita contrik, kita saya ini. Sitoke keris koyo ngene. Delok. Delok. Coba lagi mas. Nempo gak oleh delok. Ya gak apa-apa lah delok kok ae. Delok tok ya. Tidak tahu ngene, Pak. Kok terusnya Enak mas, temen enak ya mas. Kajiannya sampai ono perapatan, bolok ngiri terus ya. Emang gede pisan saya ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku para pecinta Tasanaji dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama sang penyiar radio Antar Pusaka, Andrian Antar Pusaka berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Jangan lupa di subscribe serta tekan tombol loncengnya agar anda tidak tertinggalan dari video-video selanjutnya yang dibuat oleh Antar Pusaka perihal tentang pembabaran, tentang penginjauan tahan, tentang filosofinya, aspek filosofi, esoteri, aspek estetikanya, dan sejarahnya, dan pula tidak lupa ada hal-hal yang menarik tentang perjalanan pencarian pusaka di desa-desa, di pelosok-pelosok maupun di kolektor-kolektor ternama di daerah Jawa Timur dan seluruh Nusantara. Teman-teman sekalian, ini cuplikan tadi adalah suatu adegan yang bagaimana saya bertemu di pinggir jalan ya. Sudah janjian sebetulnya sudah agak lama sih, sudah setahun yang lalu. Namun baru bisa sempat ketemu itu kemarin nih, kemarin. Jadi kita kontek-kontekan lagi. Saya penasaran dengan keris yang keris ganan. Kira-kira sepuh tidak gitu. Karena sebelumnya tidak melewati via WhatsApp ataupun media lainnya karena beliau cuman punya telepon biasa, teman-teman sekalian. Seperti apa kerisnya? Ayo kita buka sama-sama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat dari warangkanya sudah sangat terlihat bahwa warangka ini sudah warangka baru, teman-teman. Jadi kayunya sudah, teksturnya sudah baru ya. Jadi bukan kelas wahid, bukan. Ini tali sabuk, ini sabuknya pramuka dibuat. Coba saya buka ya. Seperti apa kerisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ternyata Nogo Siluman, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ini adalah keris Nogo Siluman. Coba saya hitung berapa looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Jadi Nogo Siluman look 13 ya. Sudah sangat kelihatan sekali bahwa dari karakter besinya sudah kasar ya. Kalau ngarani wong Jawa perkerisan itu ngerasa, kerising ngerasa. Jadi kandungan nikelnya sudah semakin banyak kandungan nikelnya, serta besinya pun bukan dari wasiaji. Memang ada material-material wasiajinya seperti meteorit, cuman itu sedikit sekali kalau melihat dari karakter khas besinya, teman-teman. Anda perhatikan bagian ganan pada bagian ukiran naganya, kepala naganya ini masih sangat kasar sekali, jadi nggak ngerawit, teman-teman. Jadi kalau yang asli itu sangat ngerawit, detail dan halus sekali garapnya. Kalau Anda perhatikan kepalanya ini sudah kelihatan bahwa yang membuat ini bukan seorang empu yang mumpuni ya. Coba Anda perhatikan. Dan dari segi pasikutannya pun kalau kita lihat look 13, dari segi pasikutan sudah tidak luas, teman-teman. Jadi waku atau kaku pasikutannya. Ya. Dan juga yang sangat kentara di sini adalah pada bagian pamornya, jadi penuh dengan nikel. Jadi sudah sangat terlihat sekali bahwa keris ini termasuk dan tergolong keris yang garapnya adalah garap kamardikan. Bukan berarti ini keris yang tidak bagus, bukan. Tidak ada keris itu palsu atau asli, tidak.
Yang ada hanya tangguh atau era pembuatannya kapan, teman-teman sekalian. Kita harus apresiasi juga karena dengan adanya empu-empu baru itu semakin tetap terjaga kelestariannya. Namun kalau garap seperti ini saya kira memang tidak terlampau mahal ya. Jadi nilainya masih di bawah 1 juta kalau seperti ini. Jadi tidak terlampau mahal. Adapun garap yang digarap oleh seorang empu yang saat ini itu bisa mencapai 30 juta sampai 50 jutaan, teman-teman. Ya, seperti halnya kerisnya Bapak Jokowi itu bisa melampaui hampir 100 jutaan itu. Gitu ya. Bahkan garapan dari keris-keris empu Madura yang saat ini yang materialnya sangat terjaga dan materialnya bagus itu bisa mencapai puluhan juta. Jadi bukan berarti keris Kamardikan itu keris yang murah ya. Jadi kita lihat dari sisi karakter besi dan sisi materialnya. Kalau bagus, ya mahal juga teman-teman sekalian. Ya, kita harus apresiasi dari rekan-rekan kita atau empu-empu muda atau empu-empu keturunan empu dari empu Supo misalkan, itu masih banyak yang memproduksi sampai saat ini. Oke, ini adalah keris Kamardikan ya. Jadi dan garapnya pun biasa-biasa saja. Oke, kirain keris yang sepuh. Kalau sepuh kayak gini bisa puluhan juta teman-teman, bahkan bisa ratusan juta gitu ya. Oke, yang satunya adalah ini teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah tombak, ngarannya adalah tombak kuntul ngelangak teman-teman sekalian. Material besinya saya kira ini termasuk besi-besi Majapahit ya, Majapahit. Lalu mungkin dibuat pada era Mataraman, karena saya melihat dari karakter besinya dan sisi pasikutannya dan dari rancang bangunnya sama seperti halnya garap dari Mataram. Namun pada bagian pinggirnya ini lisannya ini sudah ditempeli teman-teman. Dalam artian ada seperti owahan gitu, bukan owahan ya, mungkin ini sudah pecah gitu atau korosif dan ditempel kembali. Dan seperti ini tidak terlampau, maksud saya tidak menyalahi aturan lah, tidak menyelempang dari pakem, tidak, karena cuma menambah seperti ini. Namun yang kurang bernilai adalah suatu perubahan-perubahan tertentu yang dirubah gitu. Nah, kalau gitu kurang bernilai kalau dirubah. Kalau ini tidak, jadi masih orisinil. Saya kira ini masuk pada tangguh kira-kira Mataram teman-teman sekalian. Kuntul ngelangak. Seperti apa tombak kuntul ngelangak itu? Mari kita simak bagaimana filosofinya yang sangat mendalam teman-teman sekalian. Sebetulnya kalau dari sisi pasikutan dan rancang bangunnya itu hampir mirip dengan banyak angkrem. Namun kalau banyak angkrem itu kurang gemuk ya. Pada bagian bangkaiannya ini kurang gemuk. Dan pada bagian luknya itu kalau banyak angkrem itu cenderung masuk ke area sini teman-teman. Kalau ini cenderung luknya masih mengikuti alur pada bagian wilahnya. Jadi ini termasuk kuntul ngelangak. Jadi teman-teman sekalian, tombak kuntul ngelangak itu memiliki bentuk yang nilai seni yang sangat tinggi sebetulnya. Ya. Kalau bentuknya itu menyerupai burung ya. Burung kuntul yang dengan posisi leher membentuk huruf S seperti ini. Tombak ini memiliki makna filosofi yang sangat tinggi, di mana masyarakat zaman dulu yang tinggal di wilayah agraris harus bertahan hidup melalui pertanian dan persawahan, teman-teman. Burung kuntul sendiri sering dijumpai di area persawahan ya. Jadi sebagai burung pembasmi hama seperti halnya tikus misal dan sebagainya. Ngelangak mempunyai arti menghadap ke atas dengan simbol burung serta mengenadah ke atas ya, sebagai simbol harapan dan doa bahwa manusia hanya melakukan segala upaya dan selebihnya kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah makna daripada tombak kuntul ngelangak dari Mataram ini.
Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan diberikan semangat untuk terus melestarikan budaya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.